Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa syukru laka ma tammati na'ma'u laka Allahumma ighfir li 'abdin qala lak at-tanbu li wal 'afu lak hamdan thayyiban yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina Mustafa imamil mujtaba ka'batu qusadina mablagu ilmina nuru uyunina wa ufuqu syauqina nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma taqabbal anna wa taqabbal kulla man ja'a ilaika min kulli madhhabin wa tariq amma ba'du. Kita kembali pada pengajian Turath dasar, yaitu mengkaji kitab Ayyuhal Walad. Bagaimana biasanya sebelum kita mulai, kita doakan al-muallif al-imam Hujjatul Islam Abi Hamid Muhammad Al-Ghazali, kemudian pada seluruh guru-guru kita yang telah mengajarkan ilmu yang disampaikan Al-Ghazali tersebut, dan seluruh orang yang sudah berjasa untuk sampainya ilmu tersebut pada kita, termasuk orang-orang yang mencetak buku tersebut dan menjual buku tersebut. Al-Fatihah. Oke, langsung saja saya share screen. Ayyuhal walad, wahai anakku, an-nasihatu, nasihat, sahlun, yaitu mudah. Oke, sebelum kita beranjak lebih lanjut, perlu diperhatikan di sini lafaz an-nasihatu dan sahlun. Nggak bisa diklik ya. Oke. Tidak apa-apa. An-nasihatu sahlun, ini adalah susunan yang paling umum dipakai dalam bahasa Arab, yaitu susunan mubtada dan khobar yang merupakan jumlah ismiyah. An-nasihatu mubtada, sahlun khobarnya. Seperti kalau contoh lainnya, al-masjidu kabirun, at-tariqu muzdahimun, al-madinatu jamilatun, al-bustanu wasi'un, al-baitu nadhifun, dan lain sebagainya. Al-mar'atu jamilatun, al-kitabu ghalin, dan seterusnya, dan seterusnya. Yang mana mubtada harus dibaca rofa, kemudian khobar juga harus dibaca rofa. Rofa itu apa? Rofa itu ini, domah. Tun sama an-nasihatu, itu ini alamat rofa atau tanda rofanya. Sahlun nun ini. Jadi nggak ada kalau mubtada khobar an-nasihatu sahlan atau an-nasihata sahlin, nggak ada. An-nasihatu harus sahlun. Wal muskilu, dan yang jadi masalah, qabuluha, adalah penerimaannya. Yang mudah itu nasihatnya, yang susah itu menerimanya. Limadha, kenapa? Li'annaha, karena sesungguhnya ia. Oke, di sini ada li'anna, karena sesungguhnya dia. Ada dhamir mutasil. Di sini baliknya kemana? Semua dhamir harus ada rojiknya, harus ada kembalinya. Baliknya kemana? Baliknya ke an-nasihatu. Seperti hanya qabuluha, qabulu an-nasiha, penerimaan nasihat. Li'annaha, karena sesungguhnya nasihat, maka maknanya seperti itu. Li'annaha, karena sesungguhnya nasihat, fi madhaqi muttabi'il hawa. Nah, kenapa ini dibaca langsung semuanya? Bukan fi madhaqi sendiri, muttabi'i sendiri, al-hawa sendiri. Karena dalam kalimat ini, dalam uslub ini adalah susunan idhofah atau mudhof ilaih. Di mana fi ini kan huruf jar, madhaqi majrur, muttabi'i dia menjadi mudhof ilaih. Dia menjadi mudhof. Mudhofnya mana? Ya ini madhaqi.
Kemudian mutabi sekaligus dia menjadi mudhaf, dia menjadi mudhaf ilaih juga. Mudhafnya mana? Al-hawa. Jadi fi madzaqi muttabi'i al-hawa, bacanya seperti itu. Murrun, yaitu pahit. Fi madzaqi muttabi'il hawa, dalam dirasakan oleh, karena nasihat dirasakan oleh para pengikut hawa, murrun, rasanya pahit. Id al-manahi, karena larangan-larangan atau pantangan-pantangan, mahbubatun, itu dicintai atau melekat, fi qulubihim, di hati mereka. Merekanya siapa? Muttabi'i al-hawa. Muttabi'i al-hawa di sini aslinya muttabi'ina, kemudian baru al-hawa. Akan tetapi nunnya dihilangkan. Kenapa? Karena dia menjadi mudhaf ilaih. Oke. Alal khususi, terkhusus, liman, bagi siapa, karena yang ada dia, tolibal ilmi, yaitu seorang penuntut ilmu, ar-rasmi, yang resmi atau yang formal. Karena larangan-larangan itu sudah terlalu melekat di hati mereka, yaitu para pecinta hawa, terkhususnya dalam hal ini Imam Ghazali menspesifikkan untuk orang-orang penuntut ilmu dalam madrasah atau dalam sekolahan yang formal. Yang mana orang penuntut ilmu ini mustagilan fi halati istighol, atau sibuk dia. Sibuk untuk apa? Fi fadlin nafsi, untuk mengumpulkan keutamaan diri atau untuk mengumpulkan prestis. Wa manaqibid dunia, dan manaqibud dunia, dan sebutan-sebutan atau kemasyhuran di dunia. Fa innahu yahsabu, maka sesungguhnya si penuntut tadi, yahsabu, mengira dia, annal ilma, sesungguhnya ilmu, bahwa ilmu al-mujarroda, yang berdiri sendiri, lahu, baginya, yang ia miliki. Si orang penuntut ilmu ini tadi mengira bahwasanya ilmu asirf, ilmu saja yang ia miliki, sayakunu, akan menjadi ilmunya, najatuhu, sebab dari keselamatannya dia. Masuk ke matan yang berikutnya. Wa kholasuhu, sama, dan keselamatannya juga, fihi, dalam ilmu mujarrad tersebut. Wa annahu, dan sesungguhnya dia, si thalibul ilmi tadi, mustagnin anillah, mustagnin, tidak butuh, anil amali, daripada amal untuk atau praktek. Kata mustagnin ini berasal dari gonia. Sedangkan gonia sendiri dia bisa berarti berbeda ketika bersambung dengan huruf jar yang berbeda. Gonia an itu berarti tidak butuh. Kalau gonia fi itu justru artinya sebaliknya, membutuhkan. Itulah salah satu keindahan atau keunikan dalam bahasa Arab. Fi'il madinya sama, tapi dengan kalau dikasih embel-embel, ditempeli oleh huruf jar yang berbeda, maknanya jadi berkebalikan. Wahada, dan inilah i'tiqadul falasifah, keyakinannya para ahli filsafat. Subhanallahil adzim, la ya'lamu, tidak mengetahui, hadal qadra, atas kadar ini, atas mauqif ini, atas pandangan ini, hi annahu, bahwasanya dia, si thalibul ilmi, hina hassola, ketika mencari atau ketika menghasilkan, ketika menuntut, al ilma, akan ilmu, idza lam ya'mal, apabila dia tidak mengerjakan bihi, dengan ilmunya, takunu, menjadi ilmu
takunu menjadi al-hujjatu, menjadi hujjah alaihi atasnya. Nah ini juga dalam doa-doa kita juga sering mendengar Allahumma ja'al Qur'ana hujjatan lana wala taj'alhu hujjatan alaina. Ada hujjatun lana, ada hujjatun li, dan ada hujjatun ala. Keduanya artinya beda. Kalau hujjatun li itu artinya baik, konotasinya baik, menjadi hujah atau menjadi bukti atas kebaikan kita. Tapi hujjatun ala itu menjadi bukti atau menjadi saksi atas keburukan kita. Akidun pasti. Kama qala Rasulullah, sebagaimana Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, asyadun nasi, seberat-berat manusia, adabnya yaumal qiyamati, pada hari kiamat, alimun, yaitu seorang yang alim, la yanfa'uhu, yang tidak bermanfaat hu baginya, la yanfa'u, yang tidak memberi manfaat hu baginya, Allah bi ilmihi, dengan ilmunya. Subhanallah. Dan na'udzubillah min dzalik ini. Dan juga ada suatu yang ada poin yang indah juga nih dari segi bahasanya. Sabda Nabi, alimun la yanfa'uhu Allahu bi ilmihi. La yanfa'uhu Allahu. Jadi tadi sempat saya artikan, la yanfa'u, yang tidak memberikan manfaat itu ilmunya. Tapi ternyata di sini ada lafadz lafdzul jalalah Allah, yang mana lafdzul jalalah ini menjadi fa'il daripada fi'il yanfa'u, daripada kata kerja yanfa'u. Jadi di sini sangat tegas memberikan isyarat bahwasanya ilmu yang kita kumpulkan, ilmu yang kita raih, ilmu yang pengetahuan yang kita tumpuk di kepala kita, itu tidak bisa memberi manfaat secara langsung pada kita. Terus yang memberi manfaat itu siapa? Ya Allah Ta'ala. Makanan yang kita makan itu nggak memberi kekenyangan secara langsung. Yang buat kita kenyang itu siapa? Ya Allah Ta'ala. Obat yang kita telan itu nggak memberi syifa, memberi kesehatan, kesembuhan. Tapi yang menyembuhkan siapa? Ya Allah Ta'ala. Subhanallah. Waruya, dan diriwayatkan anna Junaida, sesungguhnya Junaid, Imam Junaid ini salah satu seorang sufi besar, qaddasallahu ruhahu, ru'iyya, dilihat dia, fil manami, di dalam mimpi, ba'da mautihi, setelah matinya Junaid, faqila, maka dikatakan atau disampaikan sebuah pertanyaan lahu bagi Junaid, apa? Al-khobaru, kabarnya. Ya Abul Qasim, wahai Abu Qasim. Abu Qasim ini kunyahnya Junaid al-Baghdadi. Qala, berkata Junaid, atau menjawab Junaid, tohatil ibaratu. Ini kisah yang sangat masyhur. Tohatil ibaratu, rusaklah atau hampalah ungkapan-ungkapan yang pernah aku ucapkan, wafaniyat al-isyaratu, dan hancurlah isyarat-isyarat yang pernah aku sampaikan. Wa ma nafa'a, dan tidaklah bermanfaat bagi kita orang-orang yang sudah ada di alam barzakh ini, illa rakaatun, kecuali beberapa rakaatna yang telah kita kerjakan, kita rukuk pada rakaat-rakaat tersebut, fi jaufil laili, di tengah malam. Oke, di sini menegaskan bahwasanya ada beberapa orang yang menyangka bahwasanya ilmu mujarad, ilmu saja atau pengetahuan saja itu sudah mencukupi untuk dirinya. Kemudian di sini ada yang menarik, tadi Al-Ghazali mengatakan wa hadza i'tiqadul falasifah. Al-Ghazali menyalahkan bahwasanya memang tidak dibenarkan menganggap bahwasanya ilmu saja itu bisa menyelamatkan kita. Tidak. Kalau ilmu tidak diamalkan, tidak dikembangkan, tidak dipraktekkan, maka ia sama seperti pisau yang tidak dipakai untuk memotong, ya buahnya nggak terpotong. Nah, di sini Al-Ghazali, wahada i'tiqadul falasifah, inilah keyakinannya para filosof. Ini menarik untuk dikaji. Siapa yang dimaksud oleh Al-Ghazali para filosof?
di hamish atau di apa namanya footnote-nya, al-falasifah humul ulama alladzina khadu fi gumari mawar atau bi'a wa bahathu anil ilah wal aflaq wal uqul lil usul ila haqaiqil asya. Para filsuf yaitu para ahli pakar yang tenggelam dalam pembahasan apa namanya metafisik seperti ketuhanan, kemudian seperti kosmos, kemudian akal dan lain sebagainya untuk mencapai hakikat atau ontologi segala sesuatu. Nah, ini hanya takrif atau pengertian daripada falasifah. Tapi siapa para filosof yang dimaksud oleh Al-Ghazali? Tentu saja kita mengatakan inilah keyakinan para filosof. Para filosof siapa? Padahal dalam kajian filsafat banyak madhab, terutama di sini tentang epistemologi, di mana Al-Ghazali menuduh para filosof itu meyakini, nggak usah amal, nggak usah dikerjakan. Kita pengetahuan, kita tahu saja itu sudah cukup. Ilmu saja itu sudah cukup. Nah, agar tidak kita salah kaprah, alangkah baiknya kita kemudian meneliti siapa para filsuf yang dimaksud oleh Al-Ghazali. Kalau menurut saya ada indikasi bahwasanya Al-Ghazali memaksudkan saya lupa, entah itu antara Plato atau Socrates, saya lupa. Antara itu yang mengatakan bahwasanya kebaikan itu ada pada pengetahuan. Ya, kebaikan itu ada pada pengetahuan. Intinya, kalau orang sudah mengetahui, ada ilmu yang masuk ada pengetahuan yang masuk di kepala, maka ia otomatis menjadi baik. Nah, di sini mungkin ada miskonsepsi atau ada celah di mana Al-Ghazali, kalau memang yang dimaksud falsafah adalah Plato oleh Al-Ghazali, maka di sana ada celah dari pembacaan Al-Ghazali terhadap pemikirannya. Kenapa? Karena kalau kita kaji lebih dalam, ternyata yang dimaksud oleh Plato itu bukan orang yang mengetahui, orang pintar itu otomatis orang baik. Bukan seperti itu. Tapi orang baik, orang pintar itu pasti melakukan apa yang ia ketahui. Jadi ada satu syarat yang mungkin tidak dinotis atau tidak disadari oleh Al-Ghazali dalam pemikiran Plato, di mana orang pinter, orang bisa dikatakan pinter, mengetahui itu kalau sudah mempraktekkan apa yang ia sadari, apa yang ia ketahui. Kalau orang tahu buruknya, misalnya misalnya minum khamr. Orang tahu buruknya minum khamr. Dia sadar, oh iya, nggak baik khamr itu. Tapi dia tetap minum. Menurut Plato itu bukan dia belum menjadi orang yang pintar. Dia belum mengetahui keburukan khamr. Orang yang tahu keburukan khamr adalah orang yang sadar, oh iya, khamr itu buruk dan dia meninggalkannya. Ini menarik untuk dibahas lebih lanjut siapa dan siapa yang dimaksud oleh Al-Ghazali dalam I'tiqadul Falasifah ini, falasifah. Atau ada indikasi lain yang dimaksud falasifah oleh Al-Ghazali ini adalah mungkin para lawan bicara dari Socrates, yaitu orang-orang sofis. Kalau orang sofis ada, ya kita bisa sepakat dengan Al-Ghazali. Oke. Subhanallahil azim. La ya'lamu anna hadzal qadra annahu hina hasala ilma lam ya'mal takunul hujjata alaihi. Ilmu yang kita tumpuk, yang kita pelajari tapi tidak kita kerjakan itu justru akan balik menyerang kita. Nanti akan menuntut kita di hari kiamat kelak. Seperti kisah 3 orang, yang satu orang itu orang yang bukan itu kisah di konteks yang lain. Ya, kalau hadis Nabi yang lain itu ilmu yang
tidak diamalkan itu seperti pohon yang tak berbuah. Al-ilmu bila amalin kasajari bila tamarin. Oke, di sini hadis Nabi disebutkan orang yang paling besar adabnya di hari kiamat kelak adalah orang yang mengetahui tapi dia tidak diizinkan oleh Allah untuk mengambil manfaat daripada ilmunya. Orang yang diberi pengetahuan oleh Allah, orang yang diberi biji oleh Allah, orang yang diberi pohon oleh Allah, tapi Allah belum menyediakan atau belum mengizinkan dia pohonnya ini untuk berbuah baginya. Dan dia kemana-mana bangga, saya punya pohon ini, saya punya banyak pohon, saya punya ribuan hektar pohon. Ribuan hektar kebun yang isinya pohon, tapi nggak ada buahnya. Buah ini adalah manfaat, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain. Jadi kesadaran saja itu baru langkah awal, step awal. Kalau kesadaran kita belum menjajaki ranah praktis, belum menemui momentum untuk memberi manfaat pada kita, berarti kita masih termasuk orang-orang yang ini. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian diriwayatkan ada seorang sufi besar, Junaid al-Baghdadi. Selepas beliau meninggal, ada orang lain yang bermimpi bertemu beliau. Kemudian orang tersebut bertanya pada Junaid al-Baghdadi, wahai Junaid, bagaimana kabarmu di alam sana, di alam barzah? Kemudian Junaid menjawab, Tauhatil ibarat, wa faniyatil isyarat, illa ruka'atun ruka'anah fi jawfil laili. Ternyata semua pengetahuan, semua ilmu yang aku miliki, yang aku tumpuk dalam gudang kepalaku, dan kemudian aku sampaikan kepada kalian dalam bentuk ungkapan-ungkapan yang indah, itu tiada artinya. Justru yang berarti banyak, yang menolong kita, yang menerangi makam kuburan kita, adalah beberapa rakaat yang kita laksanakan secara ikhlas tulus untuk memenuhi, untuk bertemu Tuhanku pada pertengahan malam yang sunyi. Oke. Bisa diambil pelajaran dari sini bahwasanya ilmu atau pengetahuan saja itu tidak cukup, tapi pengetahuan itu harus sampai pada taraf aksi, harus sampai pada taraf praktek. Percuma kita tahu, tapi kita tidak praktekkan. Bahkan ada sebuah kisah itu, para sahabat di zaman-zaman awal, mereka tidak akan lanjut untuk menghafalkan sebuah ayat, satu ayat, sebelum mampu mengamalkan isi dari ayat tersebut. Sehingga sangat mengherankan, seorang Umar bin Khattab, diceritakan Umar bin Khattab yang seorang Arab, untuk menghafalkan Al-Quran beliau membutuhkan waktu 8 tahun. Padahal kita yang orang biasa, yang orang non-Arab saja, banyak kita sekarang berada di mana-mana, hafal Quran 2 bulan, hafal Quran 1 bulan, hafal Quran berapa, 1 tahun, 2 tahun. Dan terbukti memang bisa. Tapi kalau kita praktekkan sebagaimana apa yang dipraktekkan para sahabat, saya tidak yakin kita bisa selesai Al-Baqarah bahkan sampai hari tua kita nanti, bahkan sampai kita meninggal. Oke, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Kita akan bertemu lagi dengan Al-Ghazali di kesempatan berikutnya. Allahumma afiq fi kulli thariq. Allahumma sholli wa sallim ala sadi makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada malumatika wa midada kalimatika kullama dzakaraka dzakiruna wa ghafala an dzikrihil ghafilun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.